Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Sobat Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa bincang santai di mana saja berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi dengan saya Baik Haimun dengan tema kita kali ini tentang implementasi kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan anak usia dini. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Baik Saprida Yunianti MPD, beliau Widya Prada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Bu Baik? Alhamdulillah sehat. Bu Baik, terkait tema kita pada episode kali ini tentang implementasi kurikulum merdeka khususnya di jenjang PAUD, seperti apa sih Bu pelaksanaannya? Pelaksanaan kurikulum merdeka terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu diberikan oleh pemerintah untuk kita melaksanakan kurikulum merdeka ini, yang merupakan pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi penambahan dalam rangka penumbuhan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Pilihannya seperti apa saja Bu? Kalau dikaitkan dengan IKM ya, ada IKM mandiri, di situ ada 3 pilihan. Pilihannya mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya. Kemudian Bu, ada perbedaan tidak Bu dengan untuk implementasi kurikulum di jenjang pendidikan yang lainnya seperti SD, SMP, SMA maupun SMK? Perbedaan IKM di PAUD dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu tidak ada perbedaan yang sangat luar biasa ya, sama aja, tetapi lebih kepada jenjang PAUD ini terkait dengan fase, di situ ada perbedaan. Kalau di pendidikan anak usia dini, fasenya itu adalah fase pondasi. Sedangkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SD ke atas, itu SD, SMP, SMA, SMK, itu fasenya fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Ya, jadi itu aja mungkin perbedaannya ya. Kemudian perbedaan yang menonjol di PAUD itu terkait dengan pembelajarannya. Pembelajaran yang kita ketahui di PAUD, pembelajarannya itu sambil bermain, jadi mungkin lebih tepat dikatakan merdeka bermain. Ya. Merdeka bermain. Ya, seperti itu. Bagaimana karakteristik pembelajaran di PAUD itu Bu? Karakteristik pembelajaran di PAUD memang agak sedikit berbeda ya dengan di satuan pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi sekali lagi pada umumnya mungkin pemahamannya sama gitu ya. Di situ di PAUD itu ada 7 karakteristik. Yang pertama, menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar ya. Kemudian menguatkan relevansi PAUD sebagai fase pondasi, bagian dari yang sangat penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, menguatkan kecintaan pada literasi dan numerasi. Yang keempat itu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada juga di PAUD. Kemudian proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Kemudian hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru dan pijakan orang tua dalam mengajak anaknya untuk bermain baik di sekolah maupun di rumah. Kalau orang tua kan pasti di rumah ya, sedangkan untuk gurunya itu di sekolah ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Itu. Ya, khususnya kalau terkait kurikulum merdeka Bu ya, tentang pendampingan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini seperti apa Bu di PAUD itu? Terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila ya, dalam proses pembelajaran tentu juga menggunakan proyek. Kalau kita ini kan masih banyak sekali PAUD-PAUD yang belum mendaftar, ini baru 40 PAUD di NTB, yang baru belajar itu ada 11, kemudian yang berubah itu 18, dan yang berbagi itu baru 11. Ya, jadi terkait dengan itu untuk bagaimana melakukan
proyek profil pelajar Pancasila, secara tidak langsung guru-guru itu sudah mengajak anak-anak ke pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, jadi anak menemukan sesuatu dengan bermain di situ yang bermakna ya, dengan anak disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, diajak anak ke tempat-tempat yang bisa dibuat menjadi suatu pembelajaran di situ. Misalnya contoh kecil dibawa ke taman bunga, di situ anak mengamati bunga, warnanya apa, bunganya, kemudian daunnya dan sebagainya, itu juga merupakan proyek. Tetapi untuk kepada lebih khususnya proyek Kesatuan PAUD ini sudah pernah juga dilakukan oleh beberapa guru ya, terkait dengan meneliti bagaimana meneliti satu buah apel gitu. Dan itu apel warnanya apa, kemudian dikupas dagingnya warnanya apa, itu mengenalkan warna ya di situ. Kemudian di dalamnya lagi itu ada biji dan dicicip rasanya seperti apa. Jadi itu merupakan suatu proyek itu buat anak. Itu yang sangat mendasar, yang sangat mudah dilakukan oleh anak-anak usia dini. Nah, nanti untuk selanjutnya pada profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka di PAUD ini nanti akan kita kembangkan untuk lebih mendekati kepada bermain sambil anak-anak itu menemukan sesuatu yang bisa dibuat menjadi suatu pembelajaran yang bisa mengangkat jati diri anak nanti pada jenjang yang lebih tinggi. Dia bisa memahami, membaca, menulis dan berhitung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama gurunya, tentu dengan sangat menyenangkan dan bermakna. Terkait tadi tentang bermain dan belajar, itu rujukannya para Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran itu? Tentu rujukannya tidak lepas dari capaian perkembangan anak di sana. Belum ke capaian perkembangan anak sama dengan SKL kalau di SD ke atas ya, standar kompetensi lulusan. Tapi kalau di pendidikan anak usia dini itu namanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu yang terdiri dari 6, di sana ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelajar Pancasila, kemudian sosial emosional, kognitif, fisik motorik, dan kemandirian, seperti itu. Di sana itu nanti dirancang oleh gurunya terkait dengan capaian pembelajarannya di sana. Tentunya di dalam perkembangan anak yang tadi saya sebutkan itu, gurunya lagi menyusun pembelajarannya dengan indikator-indikator yang ada di dalamnya, sehingga nanti dengan menilai perkembangan anak, sejauh mana anak itu bisa berkembang sangat baik, kemudian bisa diukur kemampuan anak itu, apakah dia masih mulai berkembang atau dia sudah berkembang atau sangat berkembang. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk guru-gurunya melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian di kurikulum Merdeka ini apakah masih diajarkan juga tentang calistung? Masih diajarkan, dan di kurikulum Merdeka ini tidak diharuskan ya, tidak diharuskan untuk belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi itu pra ya. Jadi yang sering dilakukan oleh teman-teman guru-guru TK ini kadang suka anak-anak itu dipaksakan untuk harus dia bisa membaca dan menulis. Nah, membaca, menulis dan berhitung. Tetapi lebih kepada di satuan PAUD ini pada kurikulum Merdeka ya, pada saat itu atau IKM ini, di situ pra membaca, pra menulis, pra berhitung. Dari dulu seperti itu dan tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, ibu-ibu guru yang di PAUD itu, karena memang kita mengajarkan ke anak-anak itu dengan bermain kata, bermain dengan suku-suku kata, bermain dengan huruf-huruf gitu, bermain dengan
angka-angka, nah itu bermain lepra di situ. Jadi baru saat mengenalkan saja. Ya, tidak dituntut untuk anak itu harus bisa membaca, harus bisa menulis, dan harus bisa berhitung. Tetapi dia sudah memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan selanjutnya seperti di SD. Dia sudah siap. Terakhir ini Bu Bayi, harapan untuk implementasi kurikulum Merdeka jenjang PAUD di kedepannya seperti apa? Kalau harapan kita semua sih, terutama saya pribadi ya, selaku juga sudah pernah di PAUD itu, ya harus semua ikut melaksanakan kurikulum ini, kurikulum Merdeka, IKM mandiri ini, mau dia itu belajar, mau berbagi maupun mandiri, silahkan dipilih. Tetapi kita harapannya ke depan itu supaya semua PAUD ini melakukan hal yang sama dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan itu kan tidak dipaksakan ya, tetapi lebih diarahkan untuk ke sana, ke kurikulum Merdeka sampai 2024 ya. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang mengelola PAUD ya, khususnya, dan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga. Karena harapan pemerintah tentunya bagaimana ini bisa dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan masih berproses ya, dan nanti akan dilihat hasilnya seperti apa. Kalau memang baik ya akan dilanjutkan kan, seperti itu. Tapi kita harus melakukan dulu, laksanakan dulu, karena nanti bagaimanapun hasilnya kan nanti belakangannya. Penting prosesnya dulu. Seperti itu mungkin Ibu Haimun yang cantik. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Baik. Sama-sama. Sobat Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa di mana saja berada. Demikian bincang santai kita kali ini tentang implementasi kurikulum Merdeka jenjang pendidikan anak usia dini. Semoga semakin memudahkan, semakin melancarkan, membuka wawasan kita untuk mewujudkan upaya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian dari kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.